Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pejabat Instansi Vertikal Provinsi Banten, yang kami hormati Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili, yang kami hormati para staf ahli gubernur, para asisten daerah, beserta para kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten, yang kami hormati alim ulama, pejuang pembentukan Provinsi Banten, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, LSM, organisasi pemuda dan mahasiswa, organisasi wanita, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah serta nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi akhir zaman, kepada para sahabat, keluarga, dan kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD, hadirin yang undangan yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Instansi Vertikal dan Unsur Pimpinan Daerah Provinsi Banten, dan seluruh undangan yang telah hadir memenuhi undangan kami. Sebagaimana hasil rapat pada musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 9 Juli 2020, acara rapat paripurna DPRD ini adalah rapat paripurna pertama penetapan keputusan DPRD tentang perubahan program pembentukan perda atau program perda Provinsi Banten tahun 2020. 2. Penyampaian nota pengantar gubernur mengenai 2 raperda usul gubernur tentang A. Penambahan penyertaan modal dalam modal saham PT Banten Global Development untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. B. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Selanjutnya, berdasarkan catatan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD yang hadir secara fisik sejumlah 14 orang dan secara virtual sejumlah 34 orang. Dari jumlah keseluruhan sebanyak 85 anggota DPRD yang terdiri dari unsur fraksi-fraksi telah menandatangani daftar hadir sesuai ketentuan hasil rapat pada musyawarah DPRD Provinsi Banten tentang persetujuan forum rapat paripurna pada Komisi Pandemi Virus Corona pada saat ini telah memenuhi quorum. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Rapat paripurna ini dilaksanakan dengan agenda acara sebagai berikut. Pembukaan, pembacaan rancangan keputusan DPRD tentang perubahan program pembentukan perda atau program perda Provinsi Banten tahun 2020, penetapan keputusan DPRD tentang perubahan program pembentukan perda atau program perda Provinsi Banten tahun 2020, penyampaian nota pengantar gubernur mengenai 2 perda usul gubernur, penandatanganan keputusan DPRD tentang perubahan program pembentukan perda atau program perda Provinsi Banten tahun 2020, dan penyerahan dokumen atau berkas nota pengantar gubernur Banten mengenai 2 perda usul gubernur. Terakhir penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD yang ke-12 masa persidangan ketiga tahun sidang 2019-2020 Sabtu 11 Juli 2020 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Provinsi Banten, bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda mempunyai tugas menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan menjadi skala prioritas raperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan
Banten nomor 161/31 tahun 2019 tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Banten tahun 2020 pada tanggal 2 Juli 2020, pimpinan DPRD Provinsi Banten telah menerima surat dari Gubernur Banten dengan nomor 12000/1200/2020 perihal penyampaian raperda di luar Pro Pemperda. Dan Bapak Perda DPRD Provinsi Banten telah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dua raperda usul gubernur. Maka pada tanggal 8 Juli 2020, Bapak Perda DPRD Provinsi Banten melayangkan surat kepada pimpinan DPRD Provinsi Banten dengan nomor 24/Bapak Perda DPRD /7 Romawi/2020 perihal rekomendasi. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Banten untuk membacakan rancangan keputusan DPRD tentang perubahan program pembentukan Perda Provinsi Banten tahun 2020. Pimpinan DPRD Provinsi Banten menikah A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan ke-1 pada diktum ke-1 huruf A keputusan DPRD Provinsi Banten nomor 161/31 tahun 2019 tentang program pembentukan peraturan daerah Provinsi Banten tahun 2020 ditambahkan dua nomor menjadi nomor 9 dan 10 yang berbunyi sebagai berikut. Nomor 9, rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Dan 10, rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Bank Pembangunan Daerah. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan diserang pada tanggal masih kosong Ketua DPRD Provinsi Banten Anda Soli belum ditandatangani. Pembacaan selesai. Terima kasih kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten atas pembacaannya. Sehubungan dengan rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan, kami tanyakan kepada anggota DPRD yang terhormat, apakah rancangan keputusan tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Agenda berikutnya penyampaian nota pengantar gubernur mengenai dua raperda usul gubernur tentang A. Penambahan penyertaan modal dalam modal saham PT Banten Global Development untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. B. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Sehubungan dengan itu, marilah kita simak bersama penyampaian nota pengantar gubernur mengenai dua raperda usul gubernur maksud. Kepada yang terhormat Gubernur Banten, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten. Saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Saya ulangi, unsur forum koordinasi pimpinan daerah di Banten. Saya hadir. Para bupati wali kota yang hadir. Bapak Wakil Gubernur Provinsi Banten, Pak Sekda, serta wali kota yang saya hormati. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dalam rangka penyampaian dua raperda tentang penambahan penyertaan modal ke dalam saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten. Dan dua, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Raperda rencana zonasi ini tidak pernah dibahas oleh saya dan tidak pernah disampaikan. Saya tahunya dalam draft ini
Jadi Bank Banten itu bermodal 2,9 triliun sejak tahun 2018, dianggarkan oleh kita 110. Tapi syarat dari pertemuan dengan OJK bahwa modal itu tidak cukup. Harusnya memang kerjasama dengan pihak lain 3 triliun maksimal. Sudah ada sepakatan dengan BI, sudah ada sepakatan dengan Mega, baik itu korporasi, Pak Mega, gagal. Pada akhirnya Banten dalam keadaan bank yang dalam kawasan khusus, karena memang tidak berkembang. Kita tunggu nanti hasil pemeriksaan sebelumnya, audit 30 penambahan modal sejak lama. Oleh itu, pada puncak soalannya adalah ketika saya laporkan ke Pak Presiden agar bank ini liquid dapat dukungan dari berbagai pihak dan ditetapkan oleh OJK sebagai bank dalam kawasan khusus, dijamin oleh KPK dan dijamin oleh aparat penegak hukum. Saya rekam semua. Kemarin itu baru saya punya pikirannya untuk membantu menanamkan modal, menambah modal. Kalau tidak, tentunya kita tidak ada jaminan. Hasil jaminan dan pernyataan dari OJK itulah yang didukung sampai Menteri Koordinator Maritim Pak Luhut saya dipanggil, jaksa juga dipanggil, RSK dipanggil, KPK juga. Saya minta jaminan pada pribadi saya. Apabila saya menambahkan modal, menambah saham, modal atau saham, kalau langsung gubernur jadikan sebagai tersangka di daerah-daerah lain. Ya, alhamdulillah semua sepakat bahwa pemegang otoritas tertinggi OJK meminta kepada gubernur dan persetujuan dewan agar memberikan tambahan modal, tentunya dengan pernyataan OJK berdasarkan konsultasi kami ke KPK bahwa pemegang otoritas tertinggi keuangan adalah dalam hal perbankan adalah OJK. Jadi terakhir dalam rapat yang diikuti oleh berbagai pihak termasuk LPS, termasuk juga dari kejaksaan dan pihak lain dan Departemen Negeri khususnya sepakat bahwa pemerintah daerah dijamin dan diminta untuk memberikan bantuan modal atau penyertaan modal. Itu saya kira dana yang kita alokasikan adalah 1,5 triliun karena mendukung modal dari pemerintah 1,9, 4 triliunnya atau 5 miliarnya, 400 miliarnya atau 5 miliarnya kita harapkan datang dari pemegang saham publik dan kerjasama dengan pihak lain. Kalau tidak, bank ini akan dihapus, tidak boleh ada operasi kalau sampai ditangani oleh LPS. Tentunya ini juga sebagai langkah-langkah yang sejak dari 2012 saya rencanakan dalam rangka upaya penyehatan bank Banten. Ini langkah awal saya kira memberikan harapan baru. Semoga bank yang krusial ini bisa kita selesaikan bersama-sama di tangan pemerintah provinsi sekarang dan di tangan DPRD yang sekarang. Itu saya kira untuk detailnya nanti sudah kita lengkapi dengan dokumen-dokumen lainnya. Berikutnya ada pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati. Selanjutnya terkait dengan penyampaian laporan tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah kami sampaikan sebelumnya pada rapat paripurna tanggal 14 November 2018. Namun pembahasannya pada tingkat pansus belum tuntas dan sesuai hasil rapat pansus tanggal 9 Juli 2020 diputuskan agar pemerintah Provinsi Banten menyampaikan kembali rapat tersebut dalam rapat paripurna.
menyebutkan pemerintah daerah wajib menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Rencana zonasi wilayah pesisir dalam pulau-pulau kecil berfungsi sebagai dokumen formal perencanaan daerah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau, memiliki keterkaitan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan penataan ruang, memberikan kekuatan hukum untuk pemanfaatan ruang laut, hingga pelan-pelan sinergisitas pemanfaatan spasial, acuan pemberian izin pemanfaatan ruang, rujukan konflik ruang laut, barisan legitimasi peruntukan ruang laut. Dan ini yang belum bisa dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi. Diharapkan dengan peraturan ini provinsi lebih bisa menunjukkan eksistensi dirinya, karena sebetulnya sebagai pemilik dari Bandara Soekarno-Hatta sampai Tanah ini sudah diprogramkan pengelolaan laut, di mana ada 6.000 hektar sebetulnya. Sekarang sudah mulai dari kapur, bandara, mau ini sudah dibeli tanahnya, sudah dikuasai oleh Agung Sedayu, dan sudah mulai ada aktivitas kita di pasir selebaran, dibangun hotel, dibangun apartemen, dibangun juga perumahan dengan harganya 20 juta per meter, ditambah lagi dengan aktivitas pembangunan lainnya. Begitu juga mereka sudah mulai bersama dengan Astra akan membangun daerah laut dan lainnya, dibangun pulau-pulau kecil atau pulau-pulau sebagaimana yang di Jakarta. Sementara di pantai Serang, Tanara, dan juga daerah pesisir lainnya ada galian pasir yang besar-besaran, juga banyak aktivitas pelabuhan yang dikelola masing-masing swasta tanpa ada kontrol dari pemerintah provinsi. Kegiatan juga seperti bisa pakai laut dan sebagainya itu juga dilakukan oleh para usahawan atau pengusaha tanpa juga ada intervensi dari provinsi dan tidak dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan ke depan. Pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang saya hormati, perkiranya kami informasikan bahwa pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan raperda ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut: pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dokumen awal, konsultasi publik, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik, penyusunan dokumen final dan penetapan peraturan daerah. Setiap tahapan-tahapan tersebut telah dikonsultasikan, disupervisi dan diverifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai kementerian yang mendapatkan tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Juga telah menerbitkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B16/MKP/1/2020 tentang tindak lanjut rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Banten. Penyelesaian peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Banten juga telah mendapatkan atensi dari Kementerian Negeri Republik Indonesia melalui surat nomor 25/1479 tahun 23 Maret 2020 perihal percepatan penetapan raperda rencana zona. Saya ulangi,
PT Banten Global Development untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pemandu acara. Demikian rangkaian kegiatan rapat paripurna telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih dan menghargai kepada saudara-saudara yang telah hadir mengikuti rapat paripurna ini. Ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian yang telah diberikan, sehingga rapat paripurna DPRD pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk menutup rapat paripurna DPRD Provinsi Banten ini, marilah kita semua bersama-sama mengucapkan hamdalah. Rapat